Buka seterusnya bukunya halaman 5. Yang kedua, mabni yang kedua yaitu yang namanya, di situ saya tulis isim isyarah. Isim isyarah tidak perlu kita terlalu banyak mencontohkan. Isim isyarah itu kita contohkan hanya yang mudah-mudah saja. Contoh isim isyarah ada 3. Ada yang namanya qorib, ada yang namanya wasit, ada yang namanya ba'id. Qorib artinya dekat, wasit artinya sedang, ba'id artinya jauh. Contoh, orang bilang isyarah menunjukkan, qorib iki, orang Jawa bilang iki, kalau sedang iku, kalau jauh kai, itu orang Jawa bilang. Tapi kalau orang Sunda, iya, eta, itu ya salah, itu milik orang Indonesia, bukan orang Sunda sebenarnya. Tapi orang Sunda tidak punya jauh, sama dengan kita. Ini tidak, masalahnya adalah contoh qorib. Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan hadhihi, dengan 2 contoh saja ini. Contoh lafal hadza. Siapa ini? Selamanya dibaca dza, akhirnya dza. Walaupun yang ditanyakan seorang kiai, seorang gubernur, seorang presiden, tetap siapa ini? Man hadza, selamanya dibaca dza belakangnya. Jangan berupa dzi atau du. Makanya itulah namanya mabni. Saya tidak usah menerangkan wasit, bait sudah ada. Yang jelas contohnya yaitu dalam buku panduannya sudah saya tunjukkan, yaitu isim isyarah ada 3, hadza hadhihi. Kalau sedang yaitu lafal daka dan dalika, daka dan dalika, daka dan tilka. Saya contohkan daka dan tilka. Kalau jauh saya contohkan hanya 2, dalika dan ulaika. Jadi jumlahnya yaitu ada berapa? Dalika, ulaika. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya katakan isim isyarah jumlahnya adalah hanya 6. Walaupun nanti pendalamannya banyak. Seorang guru tolong hanya seperti itu dulu. Terusnya mabni yang ketiga yaitu yang namanya isim mausul. Buka dalam bukunya halaman yang ke isim mausul, kata sambung. Datanglah Zaid, yang mana? Ja'a Zaidun alladzi. Ini isim mausul itu hanya tertentu, lafalnya tertentu. Sudah dalam bukunya ada, yaitu lafal alladzi, alladzina, alladzi, alladani, alladzina. Contoh saya tidak usah nulis. Mohon dilihat contoh ini, isim mausul tertentu. Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati. Cukup sebutkan hanya 6 saja, yaitu biar anak hanya tahu isim mausul jumlahnya hanya ada 6. Mabni yang keempat. Mabni yang keempat yaitu yang namanya isim istifham. Istifham itu pertanyaan. Di situ saya menulis, tidak usah saya tulis biar waktunya lebih singkat. Yang penting guru bisa menerangkan. Yaitu di situ saya tulis hanya man, mundu, madza, mata, ayana, aina, kaifa, anna, kam, dan ayu. Jumlahnya saya tulis itu hanya 10. Jadi istifham hanya ada 10. Yang keempat, yang ke mabni yang kelima, yaitu namanya isim syarat. Syarat itu apabila, jikalau, andai kata, itu namanya syarat. Saya tulis dalam bukunya biar lebih singkat. Lafalnya tertentu. Man, ma, mahma, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama. Jumlahnya yaitu hanya ada 9. Yang terakhir yang nomor 6, yang namanya isim fi'il. Ini loh, namanya isim fi'il. Kadang-kadang orang bingung. Di situ ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amar. Yang penting contohnya saya bilang isim fi'il amar.
isim fi'il amar. Contohnya lafal amin, amina. Ini dikatakan dia bukan isim, bukan fi'il, dikatakan isim fi'il. Mengapa kok isim fi'il? Tidak usah kita, anak tidak usah dikasih jawaban, kasih alasan, tidak usah. Yang penting isim fi'il itu lafalnya tertentu, lafalnya itu hanya ada 9 begitu. Berarti anak yang penting tahu. Contohnya seperti ini, isim fi'il amar yang pertama ada yang namanya soh dan seterusnya. Isim fi'il madhi ada 2, isim fi'il mudhari ada 2, cukup 9 saja. Inti kesimpulannya, isim mabni itu jumlahnya adalah 14, 6, 6, 10, 9, 9, jumlahnya adalah 54. Padahal tadi saya bilang tulisan Arab yang namanya isim di dunia jumlahnya kalimat isim adalah 1 miliar triliun. Itu jumlahnya tulisan Arab di dunia itu 1 miliar triliun. Kalau isim jumlahnya miliaran triliun dibagi 2, mabni dan mu'rob. Yang namanya mabni yaitu 54, selainnya pasti mu'rob. Kesimpulannya, isim mu'rob adalah yang tidak berupa mabni. Saya mohon maaf untuk seorang ustadz, seorang guru. Dulu pada waktu saya masih kelas 1 sanawiyah sudah diajarkan oleh alfiyah, padahal saya belum memahami betul. Saya ditunjukkan contohnya huwa, isim domir. Isim domir huwa itu dikatakan mabni karena apa? Karena yang namanya mabni adalah serupa dengan huruf. Mu'rob tidak serupa dengan huruf. Jadi yang namanya mabni serupa dengan huruf. Serupa di dalam apanya? Ada sifat wad'i, sifat iftikori, sifat. Tidak perlulah kita sementara, nanti dulu. Yang penting anak bisa, yang namanya mabni pasti tertentu lafalnya, dan dia pasti serupa dengan huruf. Makanya tidak usah kita menjelaskan alasan-alasan dulu. Biarlah nanti seorang ustadz kalau dia sudah belajar alfiyah. Ini metode awal. Jadi saya simpulkan, kalau tulisan Arab yang namanya isim jumlahnya 1 miliar triliun, mabni 54, berapa jumlah mu'rob? Jumlah mu'rob ya miliaran triliun dikurangi 54. Kalau kita nulis persen, ya mungkin 0,000, nafas hampir habis baru 1%. Jadi anak mudah. Isim domir ada 14, isim isyarah ada 6. Contoh, alhamdu, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Kalau tahu isim harus dijawab, dia masuk kategori mabni atau mu'rob, harus dijawab. Jawabnya apa? Anak dibilang ini pasti mu'rob. Karena apa kok mu'rob? Karena lafal alhamdu tidak ada pada mabni yang jumlahnya 54. Itu kan paling mudah. Berarti semua tulisan Arab kalau tidak ada di 54 ya pasti mu'rob. Berarti mu'rob miliaran triliun. Jadi makanya anak suruh menghafalkanlah. Arti tidak perlu nanti dulu. Yang penting anak bisa mendeteksi. Itu adalah mabni, jumlahnya 54, apa-apa, wa dan seterusnya. Isim isyarat tadi hafal, isim mausul hafal. Selain itu pasti mu'rob. Contoh lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Kalau isim, jawab mabni atau mu'rob? Itu pasti pertanyaan itu harus. Jawabnya adalah mu'rob. Tahu kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni, gitu saja. Paling simpel. Mengapa kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni. Insya Allah anak akan bisa. Berarti bisa mendeteksi media harokat itu isim, mabni atau mu'rob. Semuanya. Mulai dari bismillah, mu'rob karena tidak ada di mabni. Bismillahi Allah, mu'rob karena tidak ada di mabni. Bismillahirrahman, Rahman mesti mu'rob karena tidak ada di mabni. Rohim mu'rob karena tidak ada. Mudah. Jadi anak sudah bisa mendeteksi itu mabni dan itu mu'rob. Sekarang pendalaman yang terakhir, pendalaman isim yang terakhir yaitu di dalam hal mu'rob. Dalam buku panduannya lihat halaman 8. Lihat halaman 8.
Halaman 8 sudah tertulis, saya tulis di situ. Halaman 8. Halaman 8 sama halaman 1 sama. Sekali lagi, halaman 8 dan halaman 1 adalah sama.